Wanita tidak tahu terima kasih. Carter adalah wakil presiden perusahaan. Dia sibuk dengan pekerjaan penting setiap hari. Dia tidak punya waktu untuk urusan omong kosongmu. Semua omong kosong kecil ini, kamu bahkan tidak punya anak. Dan sekarang kamu berani minta cerai? Keluarga Davis sudah bernasib paling buruk. Kami buta menikahi pembawa sial sepertimu. Carter, jadi ini yang disebut sibuk kerja? Sibuk di Kepulauan Safir mengambil foto mesra dengan Monica? Dia membuat tanda hati, dan kamu tepat di sampingnya. Berani kamu, di depan orang tuamu, mengatakan tidak ada apa-apa di antara kalian, bahwa kalian hanya rekan kerja? Kamu, jangan bicara omong kosong. Ini hanya rekan kerja foto biasa saja. Ada banyak orang di perjalanan tim. Apa yang bisa terjadi? Sudah ngas tim. Serena, jangan membuat keributan. Apa yang bisa dibuktikan foto? Kamu hanya cari masalah. Kamu menjijikkan. Karena kamu bilang aku membuat keributan, maka akan kubawa sampai tuntas. Aku sudah menandatangani. Carter, keluar dari rumahku. Aku tidak mengamuk. Aku sudah menandatangani dokumennya. Pembagian asetnya sangat jelas. Untuk bagianku, aku akan mengambil setiap sen yang menjadi hakku, yang bukan milikku, aku tidak mau. Lihatlah. Kalau semuanya baik, tanda tangani. Cerai? Tidak mungkin. Aku tidak setuju. Tidak ada satupun di keluarga Davis yang pernah bercerai. Serena, aku bilang padamu, kau adalah seorang Davis selama hidup, dan seorang Davis setelah mati. Mau cerai dan mengambil aset keluarga kita? Mimpi saja, di atas mayatku. Tidak mungkin. Bersyukurlah. Jangan memaksakan. Serena, cukup. Hentikan semua akting sok sulit ini. Kau pikir ini lucu? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau serahkan data klien senilai $6 juta kembali ke perusahaan sekarang dan di depan orang tuaku, akui kesalahanmu dan minta maaf, aku bisa berpura-pura perceraian. Tidak pernah terjadi. Jika tidak, tanpaku, di kota ini, kau bahkan tidak akan punya tempat berpijak. Putus asa. Serena, aku bicara padamu. Kau dengar? Apa kalian lihat laporannya? Pesanan tahunan grup Puncak senilai 2,4 miliar rupiah gagal total. Beberapa klien inti yang ditangani Serena, semua berhenti bekerja sama dengan kita. Kinerja bulan ini turun 70% dalam semalam. 70%. Salah satu dari kalian adalah wakil presiden, dan yang satunya lagi adalah direktur. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Tuan Davis, Anda tidak bisa menyalahkan kami. Ini semua karena wanita itu. Kesalahan Serena. Dia sengaja membalas dendam pada perusahaan. Karena dia tidak ikut dalam perjalanan tim, dia menyimpan dendam. Dia pergi ke Tuan Wright dan bergosip, merusak reputasi perusahaan. Dia pasti juga diam-diam menghubungi klien lain untuk melemahkan fondasi perusahaan. Dia ingin menghancurkan korporasi Zenith. Menghancurkan semua yang telah Anda bangun. Carter, itu istrimu. Beginikah caramu mengendalikannya? Paman, Tuan Davis, aku sudah memberinya pelajaran. Dia hanya mengamuk. Aku tidak peduli apa amukannya. Itu bisnis puluhan miliar rupiah. Aku memberimu 3 hari. Mohon atau merengek, kamu harus membuat Serena mengembalikan pesanan grup Puncak dan stabilkan klien-klien itu. Jika aku tidak melihat kontrak dalam 3 hari, tamatlah jabatanmu sebagai wakil presiden. Kemas barang-barangmu dan keluar dari korporasi. Serena, dia ingin aku mati. Kalau begitu, aku akan memastikan dia habis di industri ini, sepenuhnya dipermalukan. Nyonya Hayes, Tuan Davis tidak memberi kita banyak waktu. Pergi. Bongkar fakta bahwa Serena mencuri klien dan membocorkan rahasia perusahaan, dan sebarkan beritanya untukku. Katakan bahwa penjualan $12 juta semua dari hasil berselingkuh dan perselingkuhannya dengan Carter. Bom besar. Mantan perwakilan penjualan terbaik Zenith, Serena, secara moral rusak. Dia mengambil data inti dari mantan majikannya dan melakukan persaingan tidak sehat. Sebenarnya, dia tidak punya keahlian nyata. Itu semua karena suaminya, Wakil Presiden Davis, yang mengatur semuanya untuknya. Kehidupan pribadinya berantakan. Semua orang harus menjauh darinya. Nyonya Vance, ada masalah besar. Obrolan grup industri penuh dengan gosip yang memfitnahmu. Benar-benar keji. Nyonya Vance,
Baru saja, 2 klien yang sedang kita negosiasi menelepon, mereka bilang perlu mempertimbangkan ulang kerjasama. Mereka pasti sudah melihat pesan-pesan ini. Monica, hanya ini yang kamu punya? Aku berencana memberi Zenith satu kesempatan terakhir untuk bertahan. Tapi karena kamu begitu ingin mencari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tuan Grant, hadiah ucapan selamat yang dijadwalkan minggu depan bisa dikirim lebih awal. Lily, dan beberapa akun clickbait yang paling keras, jangan sampai ketinggalan satu pun. Tenang, Nyonya Fans. Kami akan menggugat pencemaran nama baik. Rantai bukti sudah lengkap. Saya menuntut permintaan maaf publik dan ganti rugi atas kerusakan reputasi. Kirim. Paket Anda. Surat tuntutan. Pencemaran nama baik. Ini, apakah ini hukuman penjara? Nyonya Hayes, tolong saya. Dia mengirimkan surat tuntutan tadi malam. Dia bilang akan menggugat saya. Tapi Anda yang menyuruh saya memposting itu. Lily, kamu bisa makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Kapan saya menyuruhmu memposting? Itu tindakan pribadimu sendiri. Apa hubungannya dengan saya? Monica, kamu membakar jembatan. Nyonya Fans, kesalahpahaman. Ini semua kesalahpahaman. Setelah membaca laporan, saya sadar betapa Anda telah diperlakukan tidak adil. Kemitraan dengan perusahaan Anda dibatalkan. Kami tidak akan bekerja sama lagi. Kami tidak membahas kesepakatan Pinnacle. Saya ingin menandatangani langsung dengan grup Apex. Serena, bagus, itu serangan balik yang indah. Sekarang semua klien di kota meminta jadwal Anda. Serena, kamu orang jahat. Aku akan membuatmu membayar. Aku akan memastikan kamu lenyap dari industri ini untuk selamanya. Wanita gila Serena itu benar-benar berani menceraikanku. Carter,